Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Hadirin Bapak Ibu hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Sholeh Marwani di kajian yang ke-17. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita mengirimkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرات مشايخ معهد مدرسة pesantren ومشايخ معهد langitan رحمهم الله تعالى وأدام النفع بهما وبعلومهم وعاد علينا ببركاته وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu hadirin hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, kemarin di kajian ke-16 kita sudah memasuki syarat sholat yang ketiga, yaitu masuk waktu sholat. Kita masuk sampai kepada sholat maghrib. Selanjutnya di kajian ke-17 kita akan menjelaskan tentang waktu sholat Isya dan sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghurubis syafaqil ahmari lil isya'i. Tenggelamnya awan berwarna merah menunjukkan waktu sholat Isya. Kata Isya menurut bahasa adalah nama untuk awal kegelapan malam. Sedangkan kata Isya menurut istilah syariat adalah sholat khusus yang dilakukan pada waktu itu, yaitu pada waktu awal kegelapan malam. Sholat Isya bilangan rakaatnya berjumlah 4. 2 rakaat pertama dipisah dengan tasyahud awal, dan 2 rakaat kedua diakhiri dengan tasyahud akhir dan salam. Dalam praktiknya, bacaan dalam 2 rakaat pertama sunnah dilantunkan dengan suara keras atau jahar, dan pada 2 rakaat terakhir sunnah dilantunkan dengan pelan atau sirri. Karena cara sholat seperti inilah yang dinukil oleh ulama khalaf dari ulama salaf. Sholat Isya sudah dapat dikerjakan bila telah masuk waktunya, yaitu ketika waktu terbenamnya sinar yang berwarna merah sampai dengan terbitnya fajar shadiq. Sepanjang waktu ini, sholat Isya boleh dikerjakan kapan saja. Boleh di awal, di tengah, atau di akhir.
Bahkan ada anjuran untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat isya sampai dengan waktu terbenam sinar berwarna kuning atau masuk sepertiga malam. Sholat isya memiliki 7 waktu, yaitu 1. Waktu fadilah, yaitu waktu sholat di awal waktu. Begitu masuk azan isya, kita berwudu, menutup aurat, sholat sunat 2 rakaat, kemudian melaksanakan sholat isya. Ini waktu fadilah, waktu di awal. Yang kedua, waktu ikhtiar, yaitu waktu sampai dengan sepertiga malam. Dari awal sampai sepertiga malam, yaitu hilangnya mega yang berwarna kuning. Yang ketiga, waktu jawaz bila karohah, boleh dan tidak makruh maksudnya, yaitu waktu sampai dengan munculnya fajar kadzib. Sebelum fajar sodik itu muncul fajar kadzib. Kadzib itu maksudnya bohong, karena setelah muncul sinar berwarna terang, setelah itu kembali menjadi gelap, maka seolah-olah dia berbohong, maka disebut dengan fajar kadzib. Pada waktu ini sholat boleh dilakukan dan belum makruh. Yang keempat, waktu jawaz bil karohah, boleh dan makruh, tapi mengakhirkan sholat sampai dengan waktu ini hukumnya makruh, yaitu waktu yang sangat sempit sehingga tidak mungkin melakukan sholat isya dengan sempurna pada waktu itu. Seperti 5 menit lagi menjelang subuh, dia baru sholat isya, dapat 2 rakaat, kemudian azan subuh. Nah, maka waktu ini boleh tetapi makruh. Yang kelima, waktu haram, yaitu waktu sampai dengan terbitnya fajar sodik. Dia menunda-nunda waktu pulang sholat isya sampai dengan fajar sodik. Waktunya azan subuh baru sholat isya. Ini haram dia mengakhirkan sholat isya sampai dengan waktu azan subuh. Yang keenam, waktu uzur, yaitu waktu maghrib bagi orang yang menjamaknya. Itu sholat isyanya dikerjakan pada waktu maghrib, itu jamak takdim. Habis sholat maghrib dia sholat isya. Ini tidak mengapa karena uzur, yaitu melaksanakan jamak. Yang ketujuh, yang terakhir, waktu darurat, yaitu waktu yang tersisa sangat sempit sekali, hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, disebabkan karena baru terjadi hilangnya perkara yang menghalangi sholat, seperti baru selesai haid, baru selesai nifas, atau baru memeluk agama Islam, sebagaimana keterangan pada sholat-sholat yang lain. Bapak, Ibu hadirin hadirat, pemirsa dan peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya waktu sholat subuh. Wa tulu'ul fajri shadiqi al-mu'taridi januban wa shimalan lil fajri. Terbitnya fajar shadiq yang memancar ke arah selatan dan utara menunjukkan waktu subuh. Fajar yang memancar ke selatan, jadi membias itu sinar dari arah timur, membias sampai ke utara dan ke selatan. Bila sudah muncul sinar seperti ini, maka itu sudah masuk waktu sholat subuh. Kata subuh menurut bahasa artinya adalah bersih dan bersinar. Sedangkan kata subuh menurut istilah syariat adalah sholat khusus yang dilakukan di waktu pagi. Sholat subuh bilangan rakaatnya berjumlah 2. Pada rakaat kedua diakhiri dengan tasyahud dan salam. Dalam praktiknya, semua bacaan dalam sholat subuh ini sunnah dilantunkan dengan suara keras atau jahar. Kenapa? Karena meskipun sholat subuh ini secara syar'i adalah sholat nahariyah, sholat berkategori siang, tetapi hakikatnya adalah sholat lailiyah, sholat yang dilakukan malam hari. Dan cara sholat seperti inilah yang dinukil, yang dikutip, yang ditiru, yang dicontoh oleh ulama khalaf, ulama zaman akhir, dari ulama salaf, ulama zaman dulu, yaitu para sahabat dan tabi'in.
Sholat subuh sudah dapat dikerjakan bila telah masuk waktunya, yaitu waktu ketika terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya sebagian bulatan matahari. Tidak harus semuanya, sebagian saja sudah muncul, maka waktu sholat subuh habis atau selesai. Sepanjang waktu ini, sholat subuh boleh dikerjakan kapan saja. Boleh di awal, di tengah, atau di akhir. Sholat subuh memiliki 6 waktu, yaitu satu waktu fadilah, yaitu sholat di awal waktu, sebagaimana biasa sudah kita tahu. Yang kedua waktu ikhtiar, yaitu waktu ketika sudah mulai terang dari awal waktu sampai dengan waktu sampai terang, tapi belum muncul matahari, terang saja. Ini waktu ikhtiar. Yang ketiga waktu jawaz bila karohah, boleh dan tidak makruh. Itu sampai dengan muncul sinar yang merah, matahari belum muncul, baru sinarnya saja. Ini boleh dan tidak makruh. Kemudian yang keempat, waktu jawaz bil karohah, boleh tapi makruh, yaitu waktu yang sempit sehingga tidak mungkin melakukan sholat subuh dengan sempurna pada waktu itu. Maksudnya baru 1 rakaat, separuh, 1 rakaat setengah, azan habis waktu subuh, muncul matahari. Ini mengakhirkan sholat sampai dengan waktu ini, maka makruh dan boleh dan tapi makruh. Yang kelima waktu haram, yaitu sampai dengan terbitnya matahari. Dia menunda-nunda sholatnya sampai dengan matahari terbit baru sholat subuh, maka ini haram. Dan yang keenam waktu darurat, yaitu waktu yang tersisa sangat sempit sekali, hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, disebabkan karena baru terjadi hilangnya perkara yang menghalangi sholat, seperti baru selesai haid, nifas, atau baru memeluk agama Islam, sebagaimana di keterangan yang telah berlalu. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban mubarakan fi, hamdan yafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima fa'alna, zidna 'ilman walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina istama'ul qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.